Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu ada video yang sangat menggemparkan warga Konoha, di mana ada seorang diduga seorang Habib bernama Ahmad Labib, salah satu pengasuh ponpes di daerah Magelang, divonis kurang lebih 15 tahun penjara. Karena apa? Karena seperti biasa, kasus pemerkosaan. Wow, gila banget ya. Bayangkan ya, seorang pengasuh ponpes lagi dan lagi. Sepertinya kasus-kasus seperti ini sudah normal ya di Konoha ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya ya. Jadi kalau kita nyari data ya antara Konoha dengan Jepang itu berbanding terbalik. Di Konoha itu ya, saya melihat semua serba tertutup. Ya, pakaian yang tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada yang kelihatan. Tapi di Atbongsing juga, bayangkan. Apakah semakin tertutup kita semakin penasaran? Aduh, kita ketawa-tawa aja ya, karena ya kita marah-marah juga nggak ada, ini juga nggak ada efeknya juga ya. Tapi setidaknya ya yang nonton video ini was-was gitu, wanti-wanti kalau misalnya punya saudara gitu ya. Saya menyadarkan ya, kalau punya saudara jangan asal pilih ponpes. Saya tahu bahwa ada ponpes yang bagus ya, tapi ya saya melihat di Konoha itu rata-rata ponpesnya ya seperti itu ya. Karena apa? Karena dalam ponpes itu sangat feodalistik ya. Pengasuh atau guru-guru di ponpes itu dianggap seperti raja, bahkan lebih ditakuti daripada orang tua sendiri ya. Kalau kita bandingkan dengan di Jepang misalnya, di Jepang itu serba terbuka ya. Warga Konoha sering mengata-ngatain ya, orang Jepang itu bebas, mau ngapain aja bebas dan sebagainya. Tapi walaupun bebas, sangat jarang ya yang namanya kasus pemerkosaan di Jepang. Bahkan menurut data ya, menurut data Jepang salah satu negara paling rendah kasus pemerkosaan. Sementara Konoha ya, dari tahun-tahun sebelumnya, ngambil data dari tahun sebelumnya sampai tahun 2023, menurut data itu naik sekitar 20%-an. Ya, kasus pemerkosaan di Konoha itu naik 20%-an. Bayangkan coba. Ya, negara kita itu salah satu negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi di dunia. Berbanding terbalik dengan warga Konoha yang sering menggembur-gemburkan yang namanya agama ya. Digigit agama, di Konoha kan gitu ya. Digigit agama. Kulkas sekalipun ada agamanya. Munafik tahu sebenarnya. Ya nggak sih? Ya, apa-apa agama ya, wisata ada halal haramnya, makanan, minuman semuanya. Tapi kelakuannya ya melebihi orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama sekalipun, yang tidak perlu dengan agama sekalipun, seperti Jepang misalnya, serba terbuka guys. Kemana-mana kita melihat pemandangan yang bening-bening di Jepang. Tapi mereka lebih punya budaya malu. Di Jepang itu ya, kalau misalnya kita nyolek wanita sedikit saja ya, kita nyolek wanita, maka 15 menit kemudian kita akan didatangi oleh polisi. Karena apa? Karena di sana sistemnya sangat bagus ya. Ya, salah satu negara maju itu Jepang ya. Sangat bagus. Kita colek sedikit saja sangat bagus. Tapi kalau di Konoha itu ribetnya minta ampun ya. Bukan berarti saya mendiskreditkan polisi di Konoha ya, tapi gini, pada faktanya ya seperti itu. Sedangkan mendampingi misalnya nih ada kemalingan, misalnya mobil kita dimaling sama seseorang misalnya, terus kita minta pendampingan sama polisi di Konoha, maka sangat susah. Kenapa bisa seperti itu? Ya lagi-lagi SDM. Saya tidak menyalahkan polisinya, saya menyalahkan masyarakat kita, karena polisi Konoha juga itu bagian daripada masyarakat ya. Polisi Konoha itu rata-rata ya ngambilnya dari SDM warga Konoha. Jadi kalau boleh jujur ya, Konoha itu belum layak menjadi negara maju dan belum layak merdeka sebenarnya. Kalau negara yang sudah merdeka itu adalah negara yang sudah berkesadaran. Tapi saya melihatnya di Konoha kesadarannya masih sangat rendah. Bahkan para polisi-polisi di Konoha juga ya mereka itu rata-rata SDM rendah. Beda dengan
Jepang gitu yang sering kita kata-katain, oh Jepang itu tidak bermoral, oh Jepang itu bebas mau ngapain aja ya, Jepang itu seperti bla bla bla, Jepang itu kafir, Jepang itu masuk neraka jahanam dan sebagainya, padahal mereka lebih bermoral tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya mohon maaf ya, agama adalah sumber moral ya, saya tidak mendiskreditkan agama ya, tapi pada faktanya enggak tuh. Di Jepang mereka tidak peduli dengan agama, tapi lebih bermoral. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa? Kenapa Jepang itu tidak peduli dengan agama, tapi lebih bermoral, kasus pemerkosaan lebih dikit daripada di Konoha? Apa alasannya? Saya itu sangat tertarik dengan yang namanya Jepang ya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu punya budaya malu. Itu alasan utamanya. Warga Jepang itu punya tradisi. Jadi tradisi ini semacam budaya. Contoh misalnya, kalau di Konoha itu kan ada budaya istilah buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau kita punya sampah itu diserakin aja kayak gitu ya, atau dibakar biasanya. Itu kan semacam tradisi. Kemudian ya di Konoha itu ngebully ya, semacam tradisi ya. Kemudian kalau misalnya kita komplain kan, itu aja, gitu aja kok nangis. Itu kan sudah sangat-sangat normal ya di Konoha. Jadi itu semacam tradisi ya. Korupsi misalnya, di Konoha kan ada budaya korupsi ya. Tidak hanya masyarakatnya, pemerintah juga korupsi ya. Contoh misalnya, ya, masyarakat kita itu suka yang namanya pungli kan. Pungli, kemana-mana kita ada pungli. Kemudian ada ormas yang suka malak dan lain sebagainya. Jadi ini semacam tradisi ya. Sementara di Jepang itu tradisinya itu ya, mereka punya tradisi malu. Kalau misalnya mereka melakukan sesuatu hal yang amoral misalnya, ya, mau melakukan pemerkosaan misalnya, mereka berpikir 1000 kali. Karena apa? Karena mereka akan dihukum. Dihukum oleh apa? Dihukum oleh budaya. Jadi budaya itu lebih ini guys, lebih efektif ya menghukum seseorang daripada hukuman penjara. Itu lebih sadis ya. Contoh misalnya kita ambil di Konoha ya. Di Konoha sebenarnya ada budaya-budaya tertentu yang menjadikan seseorang itu patuh ya, atau menjadikan seseorang itu tidak mau keluar daripada aturan-aturan yang dibuat oleh budaya atau tradisi itu sendiri ya, atau adat itu sendiri. Contoh misalnya, kita ambil contoh orang Batak misalnya. Kenapa orang Batak itu jarang yang poligami? Mungkin ada ya, ada 1 dari 1 juta orang mungkin, atau 1 juta dari 100.000 orang mungkin. Kenapa? Karena tradisi orang Batak itu nggak boleh yang namanya punya istri banyak. Ini semacam tradisi, culture, budaya, dan ini yang paling efektif ya. Bikin orang Batak itu tidak poligami ya, sangat jarang ya punya istri banyak ya. Karena apa? Karena faktor daripada budaya atau tradisi atau adat ya. Menurut saya ini hal yang paling efektif ya daripada hukuman misalnya atau agama. Sebenarnya kalau dalam agama Kristen itu ya mungkin sekarang ini ya dilarang untuk menikah, tapi kalau zaman dulu waktu zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga ya, zaman dulu banget, banyak kok orang Kristen yang poligami. Kenapa? Karena dalam agama Kristen, mohon maaf ya, koreksi kalau salah ya, tapi zaman sekarang nggak ada lagi yang seperti itu ya. Ini zaman dulu banget ya, disclaimer on ya. Zaman dulu banget itu mereka berpikir, wong Nabi juga punya banyak istri kok, seperti Sulaiman, Salomo, Daud, kan punya banyak istri tuh. Jadi itu rujukan orang-orang Kristen zaman dulu. Sementara zaman sekarang kan udah beda ya. Saya ngomongnya konteksnya zaman dulu ya, disclaimer on ya. Dan agama Kristen sekarang ini sudah berubah. Jadi menurut saya itu lebih efektif budaya, tradisi, culture daripada agama mengontrol seseorang. Jadi berangkat daripada tradisi, culture, dan budaya ini, maka ini yang dipatuhi oleh orang-orang Jepang.